Jawab saudara, kalau serigala sama serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Sekarang kita lihat saudara kemarin, yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya. Di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana borok dia dibongkar habis-habisan. Saudara, saya terus pantau saudara, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho, nyaho. Saha, nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar. Tanya Kiai Khairul. Abitam, wah gak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul? Betul? Kok Habib sekarang namanya gak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngartos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola, pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Betul? Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Apa itu artinya asghiliz zalimin biz zalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zolim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok gak ikutan?
Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga. Mesti sekarang. Saya jawab saudara, kalau serigala sama serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul? Setuju? Setuju? Enggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Enggak usah, saudara enggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja dia adu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Adu setan? Ayo, bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan sama setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan sama setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi Habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dicaki maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos saudara ratusan triliun. Saudara hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat. Sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup, masuk perut mereka. Baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos sama-sama setan. Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan. Nonton aja, banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca, baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita saudara, dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diselamatkan dari makar mereka. Insya. Nah jadi saya minta tuh selawat azkirid zalimin terus baca terus. Setuju? Coba Habib Muhammad bin Hadi ke depan. Habib Muhammad bin Hadi, ini saya punya menantu. Ini menikah dengan anak saya yang kelima, yaitu Syarifah Mumtaz, lulusan Insan Kamil, saudara Syarifah Mumtaz. Baik, kita baca sama-sama semuanya. Allahumma Muhammad wa ashjid zalimin bizzalimin. Allah semua
وأشغل الظالمين بالظالمين وأشغلنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad أشغل الظالمين بالظالمين. Angkat tangan semua. من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat tangan semua. وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Nah baik ya ikhwan. Jadi amanat pesan daripada Abitam untuk terus mengusut, melawan kezaliman KM 50 akan terus kita lanjutkan. Nah kita tidak akan pernah berhenti. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM 50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM 50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM 50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bau anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan,
kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu saudara segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden, menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini, maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya.